pengampu mata kuliah Teknologi Pembuatan Kertas 3, yaitu Bapak Aska Aman SSI MSc. Kami akan menyajikan sebuah video yaitu pembuatan paperboard pada tahap stop preparation dan close flow system. Selamat menyaksikan. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. 'Cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all about you when the music makes you move. Stop preparation bertujuan menyamakan stok pada kondisi optimum, baik dari segi kebersihan maupun sifat seratnya. Pada tahap ini, serat panjang yang berasal dari bell pulp kemudian diuraikan di dalam bell pulper hingga menjadi bubur serat atau selari. Selama proses penguraian, pulp dicampur dan diaduk dengan air untuk mencapai konsistensi yang diinginkan, yaitu sekitar 5,5%. Proses pengadukan berlangsung selama kurang lebih 15-20 menit agar serat dapat terurai, merata, homogen dan menghasilkan selari dengan kualitas yang seragam. Setelah keluar dari bell pulp dialirkan menuju storage tower. Menara penyimpanan ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sekaligus menjaga kestabilan konsistensi pulp agar sesuai dengan kebutuhan proses. Nah, selain itu, storage pulp juga berperan sebagai cadangan operasional ketika terjadi gangguan pada proses sebelumnya, sehingga proses produksi di tahap berikutnya dapat terus berjalan tanpa tanda. Nah, selanjutnya, pulp dialirkan ke HC cleaner. Peralatan ini berfungsi untuk memisahkan berbagai kotoran berat seperti potongan logam pasir dan material hasil lainnya yang memiliki berat jenis lebih besar dibandingkan serat pulp tersebut. Proses pemisahannya dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal, di mana pulp diputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga partikel-partikel berat itu kedorong ke bagian keluar. Nah, setelah proses pembersihan di HC cleaner selesai, pulp kemudian masuk ke feed tank. Di dalam tangki ini, pulp dapat diencerkan dengan penambahan air hingga mencapai konsistensi yang diinginkan untuk proses selanjutnya. Feed tank juga berfungsi sebagai unit pengatur aliran sehingga operator dapat mengatur laju aliran pulp dan parameter proses secara lebih efektif dan efektif. Refining adalah proses mekanis yang menggunakan alat berupa refiner untuk meningkatkan ikatan antar serat dan kekuatan dari paperboard melalui vibrasi serat, yaitu terbentuknya serabut-serabut halus pada permukaan serat. Faktor yang mempengaruhi proses ini meliputi freeness, specific refining energy atau SPE, flow, pH, dan temperatur. SRE merupakan energi yang diberikan per satuan massa serat, yang dimana semakin tinggi SRE, semakin intensif proses refining yang terjadi. Flow atau laju alir, yaitu adalah laju alir pulp yang mempengaruhi lama kontak serat dengan refiner, sehingga berpengaruh terhadap tingkat perlakuan yang diterima oleh serat. Lalu ada pH, yaitu pH mempengaruhi pengembangan atau swelling dari serat dan efektivitasnya selama proses fibrillasi. Lalu ada temperatur, yaitu mempengaruhi sifat serat dan viskositas dari si air sehingga dapat mempengaruhi efisiensi refining. Refining menghasilkan 3 efek utama, yaitu ada hydration, cutting, dan fines. Hydration menyebabkan serat menyerap air dan menjadi lebih fleksibel, sedangkan cutting memotong serat secara terkendali untuk memperbaiki formasi lembaran dari si serat tersebut ke paperboard atau kertas. Dan fines menghasilkan partikel serat yang halus yang dapat mengisi rongga pada lembaran kertas atau paperboard sehingga meningkatkan kerapatan dan ikatan antar serat sehingga menghasilkan paperboard atau kertas yang lebih halus lagi. Dalam pabrik pembuatan board, umumnya terdapat 3 line jalur utama serat, yaitu softwood stock line, hardwood stock line, dan BCTMP stock line. Pertama, pada softwood stock line, serat panjangnya sudah dihancurkan masuk ke feed tank untuk menjaga viskositasnya, lalu dialirkan ke unit refiner. Di sini terjadi proses fibrilasi yang sangat penting untuk pembuatan paperboard, karena proses fibrilasi ini memperkuat ikatan antar serat sehingga lembaran paperboard tidak mudah putus dan formasinya menjadi optimal. Sedangkan untuk jalur kedua yaitu hardwood stock line, serat pendek yang digunakan biasanya dibuat langsung dalam bullet reel dan harus dimasukkan terlebih dahulu ke alat bernama twin hole press wash. Mengapa harus lewat twin hole press wash?
karena bubah kertas yang dikirim dari Timberland diasumsikan membawa banyak pengawetah atau impurities dan sisa-sisa zat kimia selama perjalanan menuju hardwood stock awal. Di dalam twin hole part ini, bubah disebar merata melalui total plasma ke bagian pengolahan untuk membentuk zat dan sisa kimia, sabuk halus, kertas maupun residu pengisi lainnya. Twin hole ini memastikan kualitas stock hardwood yang keluar berada pada kondisi prima sebelum masuk ke tahap final. Nah, pada tahap dari BCTMP stop line atau Bliss Chemi Thermomechanical Pulp diaplikasikan pada pembuatan paperboard, utamanya sebagai bahan pengisi atau filler. Karakteristik BCTMP ini mampu memberikan sifat bulky atau ketebalan yang baik pada lembaran papan kertas. Hal ini bisa terjadi karena serat BCTMP mempertahankan kandungan lignin yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan serat lainnya. Pengaruh dari struktur inilah yang memberikan kekuatan mekanis tambahan pada produk akhir paperboard. Sekarang kita beralih ke sistem berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu flow over system atau APS, di mana setelah bubah kertas disiapkan di bagian stock preparation, serat tersebut masuk ke sistem yang biasanya disebut jenis stock system atau over system. Fungsi utama dari APS ini adalah untuk mengatur kembali konsistensi stok, memisahkan sisa-sisa kontaminasi kecil apapun, serta memastikan karakteristik kualitas bubah berada dalam kondisi terbaik sebelum disemprotkan secara kontinu ke head mesin kertas. Tujuan lainnya yaitu mampu menjaga konsistensi stok tak konstan baik pada aliran utama maupun pada sistem wet water. Selain itu, sistem ini juga harus memiliki stabilitas hidrolik yang baik, efisiensi pembersihan dan penyaringan yang tinggi, serta mampu mengoptimalkan proses deaerasi atau penghilangan udara. Dengan kondisi tersebut, proses produksi dapat berjalan lebih stabil, mengurangi terjadi erosi pada sistem, mempercepat pergantian bahan produk, dan meminimalkan waktu penghentian mesin untuk pembersihan. Pada board mesin, stok tidak langsung dialirkan satu lapis saja, melainkan didistribusikan ke 3 lapisan utama, yaitu print play, filler play, dan back play. Masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda, sehingga komposisi stok yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan produk. Print play merupakan lapisan paling atas yang akan langsung terlihat oleh konsumen. Oleh karena itu, lapisan ini menggunakan serat dengan kualitas yang lebih baik untuk tingkat kebersihan yang tinggi agar menghasilkan permukaan yang halus, warna yang lebih cerah, serta kualitas cetak yang lebih optimal. Sementara itu, filler play berada di bagian tengah paperboard, berfungsi memberikan ketebalan atau bulk serta meningkatkan kekakuan lembaran. Karena lapisan ini tidak terlihat dari luar, lapisan ini lebih difokuskan untuk membentuk struktur paperboard dengan memanfaatkan filler atau serat yang lebih ekonomis. Backplay merupakan lapisan belakang yang berfungsi sebagai penopang struktur paperboard. Lapisan ini membantu meningkatkan kekuatan lembaran serta sering menggunakan recover stock atau serat daur ulang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Kombinasi 3 lapisan tersebut memungkinkan paperboard memiliki kualitas yang baik dari segi permukaan, ketebalan, dan kekuatan. Untuk menghasilkan karakteristik tersebut, tahap awal dari approach flow system ini dimulai di mixing tank, di tempat berbagai bahan baku seperti short fiber, long fiber, recovery stocks, BCTMP, dan prop dicampurkan hingga homogen menggunakan agitator atau pengaduk. Selain sebagai tempat pencampur, mixing tank juga mengatur laju alir dan konsistensi stok sebelum dialirkan ke mesin tank untuk dikondisikan dan dijaga homogenitasnya sebelum memasuki proses berikutnya. Nah, setelah dari tangki utama, bubur kertas akan melewati komponen bernama flume dan stock mixing atau yang sering disebut dengan lock mix. Unit flume berfungsi khusus untuk menyediakan dan menyuntikkan bahan-bahan kimia pembantu, proses seperti GCC, CALC, dan komponen filler lainnya. Kemudian, di dalam stock mixing atau lock mix, bahan pengisi atau filler tersebut dicampur secara intensif dengan stok serat untuk menjamin bahwa bubur yang akan diproses memiliki konsistensi formulasi yang merata di seluruh bagian. Selain filler, industri paperboard juga menggunakan berbagai bahan kimia aditif sesuai kebutuhan produk. Misalnya starch atau pati yang berfungsi meningkatkan kekuatan lembaran, bonding agent untuk memperkuat ikatan antar serat, serta zat pewarna yang digunakan untuk menghasilkan warna sesuai spesifikasi produk. Selain itu, terdapat pula bahan kimia seperti defoamer yang berfungsi mengendalikan pembentukan busa selama proses produksi sehingga operasi mesin dapat berjalan lebih stabil. Penambahan bahan kimia tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas paperboard, tetapi juga membantu menjaga kelancaran proses produksi. Beberapa bahan kimia digunakan untuk meningkatkan sifat fisik produk.
seperti kekuatan, tekanan air, dan kualitas permukaan. Selain itu, terdapat bahan kimia yang berfungsi menjaga performa sistem, seperti retention aid untuk meningkatkan retensi serat dan filler, defoamer untuk mengendalikan busa, serta bahan kimia pengendali deposit dan mikroorganisme yang dapat mengganggu operasi mesin. Setiap bahan kimia dapat ditambahkan pada titik atau dosing point yang berbeda, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan prosesnya. Beberapa bahan kimia dapat ditambahkan sebelum proses refining, pada blending chest, mesin chest, sebelum fan pump, sebelum pressure screen, bahkan mendekati headbox. Pemilihan titik penambahan ini sangat penting agar bahan kimia dapat bekerja secara optimal dan terancur merata dengan stok. Dengan pengaturan dosing point yang tepat, efektivitas bahan kimia dapat ditingkatkan sekaligus menjaga kualitas paperboard yang dihasilkan. Langkah berikutnya adalah pembersihan densitas melalui unit cleaner. Cleaner bertugas memisahkan kontaminan atau zat pengotor berdasarkan perbedaan densitas atau berat jenisnya. Prinsip pemisahannya memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh bentuk body cleaner yang menyerupai kerucut atau cone, di mana kontaminan yang memiliki densitas lebih tinggi daripada serat seperti pasir, kerikil halus, bendelan serat tidak matang ataupun chips, serpihan debris, kulit kayu, serta kontaminan logam atau karet akan terlempar ke dinding kerucut dan turun ke bagian bawah alat. Sebaliknya, serat bersih yang memiliki densitas lebih rendah akan bergerak naik ke bagian atas sebagai produk yang diterima atau accept. Nah, pada tahap berikutnya, pulp dialirkan ke diaerator. Diaerator ini adalah alat yang berfungsi menghilangkan udara yang masih terjebak di dalam sistem. Udara yang terdapat di dalam pulp dapat menyebabkan terbentuknya busa dan menimbulkan lubang-lubang kecil pada lembaran kertas. Nah, jika dibiarkan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya seed break atau putus lembaran pada mesin kertas dan dapat mengganggu jalannya produksi. Nah, di sini diaerator itu bekerja dengan memanfaatkan kondisi vakum sehingga udara dapat terlepas dari pulp, dikeluarkan menggunakan vacuum pump. Setelah terbebas dari gelembung udara, pulp kemudian dipompa oleh fan pump menuju tahap penyaringan akhir sebelum memasuki proses pembentukan lembaran kertas. Selanjutnya adalah tahap penyaringan akhir yang dilakukan oleh mesin screen. Jika alat cleaner membersihkan kotoran berdasarkan perbedaan berat jenis, maka mesin screen ini berfungsi menghilangkan kontaminan berdasarkan perbedaan ukuran geometris yang dimensinya lebih besar daripada serat kertas. Beberapa contoh kontaminan yang disaring diantara lain adalah sieve atau bundaran serat kecil yang kurang matang atau knot mata kayu yang tidak hancur sempurna saat proses pemasakan. Yang ketiga itu ada kulit kayu atau bar serta material asing seperti sisa-sisa logam, karet, dan plastik yang tidak sengaja terbawa ke dalam sistem. Di dalam alat mesin screen, terdapat beberapa bilah pisau hidrodinamis yang berputar, yang dikenal dengan sebutan foils. Saat berputar, foils ini akan menciptakan denyut tekanan positif yang berfungsi memaksa serat kertas yang lolos ukuran untuk melewati lubang-lubang pada keranjang saringan atau basket screen. Sepersekian detik kemudian, pergerakan foils tersebut akan menciptakan denyut tekanan negatif atau daya hisap balik. Tekanan balik negatif inilah yang berfungsi membersihkan permukaan saringan secara instan dan mencegah lubang saringan agar tidak tersumbat oleh kotoran. Setelah melewati tahapan penyaringan ukuran yang ketat di mesin screen, pulp akhirnya dialirkan masuk ke atenuator. Atenuator merupakan proses akhir persiapan alir pulp sebelum didistribusikan secara merata ke dalam headbox dan dihamparkan ke atas meja kawat penyaring atau wire dengan lebar jangkauan yang presisi mengikuti lebar dari mesin kertas yang digunakan. Sekian video dari kami, sampai jumpa!